Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semuanya dengan Bu Guru di pagi hari ini. Semoga kalian tetap ceria, tetap cerah, sehat, dan bersemangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Jumat 19 Februari 2021. Untuk itu, mari pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan. Anak-anak bisa membuka pembelajaran 3 kalian di halaman 30 ya, buku siswa halaman 30. Nah, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang sistem tanam paksa. Apa sistem tanam paksa itu? Nah, kemudian apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran berikut. Nah, anak-anak bisa membaca atau membuka buku kalian lagi. Ayo membaca dengan judul Sistem Tanam Paksa Pemerintahan Kolonial Belanda. Karena sistem tanam paksa ini adalah cara yang ditempuh atau yang dijalankan Belanda di Indonesia dengan cara memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang dikehendaki oleh Belanda. Nah, pemimpin tanam paksa di Indonesia ini adalah Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, ini pemimpin tanam paksa di Indonesia. Sistem tanam paksa pertama kali diterapkan di Pulau Jawa dan akhirnya dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Rakyat dipaksa menanam tanaman yang dibutuhkan Belanda, tetapi hasil panennya harus diserahkan kepada Belanda. Sebagian juga dijual, tetapi rakyat juga wajib menjualnya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu apa saja? Antara lain adalah yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi dari 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Padahal pada perjanjian awal itu yang pemilik tanah itu tidak seluruh tanahnya ditanami dengan tanaman ekspor, artinya tanaman yang dibutuhkan oleh Belanda, tetapi hanya 1/5-nya. Tetapi bagi tanahnya yang kebetulan tanahnya subur sekali, maka Belanda mewajibkan lebih dari 1/5. Kemudian rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Nah, akibatnya rakyat menjadi kekurangan makanan dan tanah banyak yang nganggur. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun ya, 1/5 tahun. Nah, itu dengan tidak dibayar, bekerja pada Belanda. Karena apa? Mereka tidak memiliki tanah. Nah, kemudian berikutnya waktu pelaksanaan tanam paksa itu ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan. Mengapa? Karena tanam paksa itu tanaman-tanaman yang dibutuhkan Belanda termasuk tanaman perkebunan ya, seperti lada, seperti cengkeh, polo dan sebagainya. Itu merupakan tanaman perkebunan, sedangkan tanaman perkebunan itu memerlukan perawatan yang terus-menerus dan relatif lebih lama karena merupakan tanaman perkebunan. Kemudian berikutnya setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Jadi kalau sudah
terlanjur masuk disetor pada Belanda, maka sisanya tidak dikembalikan. Berikutnya, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Jika tanaman yang wajib ditanam oleh bangsa Indonesia ternyata gagal panen, tidak subur atau kena hama dan sebagainya, maka rakyat itu dihitung hutang, jadi dia harus menggantikannya. Kemudian akibat penyimpangan tersebut banyak tanah terbengkelai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda di Cirebon dan daerah-daerah lain. Nah, tanam paksa di Indonesia ternyata mendapat kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya Belanda menghapus sistem tersebut secara bertahap. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan menggunakan nama samaran. Tetapi Douwes Dekker ini sebenarnya orang Belanda, tetapi simpatik terhadap Indonesia karena merasa kasihan dengan penderitaan rakyat Indonesia. Nah, akhirnya Douwes Dekker ini menentang kebijakan Belanda sendiri dan juga banyak negara-negara lain yang menentang pelaksanaan tanam paksa di Indonesia juga. Nah, Douwes Dekker menggunakan nama samaran agar tidak ketahuan oleh pemerintah Belanda. Nah, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Kemudian Multatuli ini dia mengarang buku dengan judul Max Havelaar. Douwes Dekker mengajukan tuntutan melalui bukunya Max Havelaar tersebut kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia dengan alasan bahwa kejayaan negeri Belanda itu merupakan tetesan keringat rakyat Indonesia, karena yang bekerja rakyat Indonesia di Belanda menjajah Indonesia. Nah, kemudian langkah-langkah untuk membalas budi bangsa Indonesia atau dinamakan dengan politik balas budi. Nah, ini yang tercantum dalam bukunya Max Havelaar tadi. Yang pertama, balas budi tersebut adalah pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk yang penduduknya padat ke daerah yang jarang penduduknya, yang disebut dengan transmigrasi. Nah, sekarang coba anak-anak bisa membuka buku siswa kalian halaman 32. Nah, halaman 32, ayo berlatih. Sekarang temukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian carilah arti katanya menggunakan kamus besar. Dapatkah kalian membuka kamus? Nah, berikut adalah cara-cara menggunakan kamus. Yang pertama, pilih sebuah kata dari daftar kosakata barumu. Misalnya anak-anak akan membuka arti kata pilar. Maka yang pertama, bukalah kamusmu. Kemudian cari daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata lagi yang dimulai dengan setelah P kemudian I. Ya, pilar. Nah, dan seterusnya. Carilah daftar kata yang dimulai dengan pil. Nah, setelah habis I kemudian L berarti pil. Nah, nanti kemudian setelah pil cari lagi daftar kata pila. Nah, kemudian sampai terakhir pilar. Nah, baru anak-anak bisa mencari artinya di situ. Nah, sebagai contoh, kosakata pada bacaan, kosakata wajib. Nah, arti kata apa? Setelah kamu cari, wajib adalah harus dilakukan. Kemudian kolonial adalah penjajah dan sebagainya. Seterusnya nanti anak-anak bisa mencari sendiri. Nah, sekarang pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini di buku siswa kalian bisa dibuka di halaman 33. Nah, sekarang kita akan kerjakan bersama-sama ya anak-anak ya, belajar sama Bu Guru. Nah, yang pertama, apakah tanam paksa itu? Ada yang tahu apa itu tanam paksa? Nah, tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal J. Van den Bosch yang memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh Belanda. Selanjutnya, di mana tanam paksa dilaksanakan? Nah, kita jawab di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Cirebon, Demak, Grobogan, Lampung, dan Palembang, yaitu di daerah-daerah yang di situ terdapat ciri khas dari tanaman tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa akibat adanya tanam paksa? Nah, kita jawab langsung, anak-anak biar bisa untuk belajar. Akibatnya adalah dapat menimbulkan bahaya kelaparan dan penyakit melanda di mana-mana. Karena apa? Karena rakyat Indonesia tidak bisa menanam padi karena tanahnya dan tenaganya digunakan untuk menanam tanaman yang dipaksakan oleh Belanda, yaitu tanaman-tanaman perkebunan, tanaman ekspor. Nah, seperti rempah-rempah ya anak-anak ya. Nah, jadi Belanda itu mengejar rempah-rempah. Lah rempah-rempah itu contohnya apa toh? Ya ada seperti empon-empon itulah anak-anak, seperti bumbu dapur itu loh ya. Ada lada, ada kemiri, ada cengkeh, kemudian ada jinten, ada polo dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Ada kunyit, ada jahe, ada serai. Lah itu termasuk rempah-rempah semuanya. Nah, kemudian siapa yang menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia? Yang menerapkan adalah pemerintahan kolonial Belanda. Tahu kolonial tadi artinya apa? Kolonial artinya penjajah. Nah, kalau pemimpinnya Van den Bosch. Nah, sekarang. Nah, siapakah penentang tanam paksa? Penentang tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker dan juga negara-negara yang lain. Oke, kita akan lanjut sekarang. Nah, tahukah anak-anak reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial atau pemerintah penjajah? Nah, anak, tentu saja pada awal-awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, nah, pada saat itu mereka hidup tentram di bawah kepemimpinan atau kekuasaan para raja-raja. Karena Indonesia sebelum merdeka dulu bentuknya bukan republik. Kalau sekarang Indonesia berbentuk republik. Jadi satu pemimpin negara, ya, presiden. Kalau dulu Indonesia itu bentuknya kerajaan. Jadi ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Banjar, dan sebagainya, kerajaan Tidore, Ternate, kerajaan Gorontalo. Nah, tapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi republik. Dulu Indonesia damai juga, tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Tapi setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, di awal kedatangannya, bangsa Eropa disambut baik oleh Indonesia. Tetapi lama-kelamaan setelah rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Maka kemudian rakyat Indonesia barulah menentang pemerintahan kolonial, karena mereka tahu bahwa ternyata bangsa-bangsa Eropa itu hanya ingin memonopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas. Kalau tadi peristiwa perlawanan kolonial Belanda, sekarang kita akan bahas peristiwa perlawanan terhadap Portugis.
Di buku kalian di halaman 34 bisa dibuka. Nah, setelah Maluku itu dapat dikuasai oleh Portugis tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang-pedagang Nusantara atau pedagang-pedagang Indonesia sendiri. Nah, maka terjadilah perlawanan-perlawanan tersebut, diantaranya adalah yang pertama dari Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, dia berhasil membebaskan rakyat Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah. Nah, berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Jadi kerajaan Johor itu kerajaan yang ada di Malaysia berbatasan dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Nah, ketiganya ini adalah raja kerajaan Aceh yang terkenal. Ya, yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima baik oleh raja-raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan dan membenci agama rakyat Ternate, serta bersikap kesewenang-wenangan. Agama rakyat Ternate adalah Muslim. Nah, jadi Portugis tidak suka. Kemudian rakyat Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun. Mereka bersatu padu dengan rakyat melawan Portugis sehingga Portugis kalah. Nah, tetapi Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka. Nah, dari Malaka, yang Selat Malaka. Maka dipimpin oleh Malaka mengirimkan bantuan kepada Portugis ke Ternate. Ternate itu Maluku ya. Nah, dipimpin oleh Antoni Galva sehingga Portugis menjadi menang dan mampu bertahan di Maluku. Nah, kemudian pada tahun 1565 Ternate bangkit di bawah pimpinan Sultan Hairun, bangkit lagi melawan lagi dan menang. Maka Sultan Hairun berhasil membebaskan Sultan Hairun yang waktu itu ditawan oleh Portugis. Nah, akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak pura-pura berunding kepada Sultan Hairun, tapi dalam perundingan tersebut ternyata Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Maka perlawanan di Ternate diteruskan oleh anaknya Sultan Hairun yang bernama Sultan Babuloh. Nah, pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai akhir tahun 1975. Nah, sekarang kalian bisa buku kalian dibuka halaman 35, ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, kalian bisa berlatih menjawab soal berikut ya. Peristiwa perjalanan terhadap Portugis. Alasan Ternate melakukan perlawanan. Apa anak-anak? Nah, kita jawab bareng ya. Karena Portugis serakah, ikut campur tangan dalam pemerintahan, serta membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Yang kedua, siapakah pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan? Di Aceh itu Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Sedangkan di Ternate adalah Sultan Hairun dan Sultan Babuloh. Hasil perlawanannya apa? Nah, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis dapat dikalahkan sehingga menyingkir ke Hitu dan akhirnya menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Nah, sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh perlawanan terhadap Belanda. Nah, tokoh-tokoh itu siapa saja? Nah, ini bernama Sultan Hasanuddin. Nah, ini berasal dari Makassar. Jadi dia pahlawan yang gagah berani yang berasal dari Makassar untuk menentang Belanda, sehingga Belanda itu sampai kadang-kadang ketakutan. Nah, Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin ini dengan julukan ayam jantan dari timur karena kegagahannya, keberaniannya.
Kemudian dilanjut, ini adalah Pangeran Antasari. Nah, ini adalah pemimpin perlawanan terhadap Belanda dari Kalimantan Selatan atau Kerajaan Banjar. Dilanjut, Kapiten Patimura atau Patimura, pemimpin perlawanan terhadap Belanda dari Maluku. Dilanjut, ini adalah Sisingamangaraja, pemimpin dari Sumatera Utara atau Tapanuli. Berikutnya, Sultan Ageng Tirtayasa, ini pemimpin gagah berani dari Kerajaan Banten. Nah, kemudian ini adalah Pangeran Diponegoro, pemimpin perlawanan terhadap Belanda yang berasal dari Yogyakarta. Jadi memimpin rakyat Yogyakarta untuk menentang Belanda. Jogja dengan Jawa sama nggih. Nah, kemudian yang terakhir adalah Silas Papare. Nah, ini pemimpin perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan di daerah Papua. Nah, ini hanya beberapa, tetapi pemimpin perlawanan terhadap Portugis, Belanda, Spanyol masih banyak sekali ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, sekarang keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah itu banyak mengalami kegagalan. Mengapa? Karena wilayah Indonesia itu sangat luas sekali. Perjuangan mereka yang pertama masih bersifat kedaerahan. Jadi masih mementingkan daerahnya sendiri-sendiri. Daerah lain di Indonesia diserang oleh Belanda atau penjajah, meskipun itu sama-sama bangsa Indonesia, maka dari kerajaan lain tidak mau membantu karena mereka merasa bahwa yang diserang bukan dirinya. Nah, untuk itu penjajahan, perlawanan, perjuangan bangsa Indonesia itu belum bisa bersatu, masih bersifat kedaerahan sehingga belum berhasil. Nah, wilayah Indonesia yang sangat luas tentu ini memiliki daerah-daerah, suku, dan golongan yang bermacam-macam, kebudayaan yang bermacam-macam. Nah, untuk itu budaya merupakan apa atau budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh budi, oleh akal budi manusia. Nah, budaya itu ada 3 wujud budaya. Apa itu? Gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, itu termasuk karya cipta atau termasuk budaya. Yang kedua, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga, benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, kita lanjut. Sekarang faktor-faktor keragaman atau faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Ya. Di antara lain, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang itu ujung utara barat ya, berada di Provinsi Aceh. Sedangkan Merauke itu di ujung timur di Pulau Papua. Nah, ini penyebab Indonesia itu memiliki keragaman bangsa yang bermacam-macam. Nah, dari faktor keturunan, yang pertama adalah ras. Nah, faktor keturunan yang pertama adalah ras. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Di antaranya yang pertama adalah kelompok ras Papua. Papua Melanesioid. Nah, terdapat di Papua, di Pulau Aru dan Pulau Kai. Ini adalah suku-suku yang hidup di Papua. Kemudian yang kedua adalah kelompok ras Negroid. Antara lain orang Semang ya di Semenanjung Malaka, orang Mikapsi di Kepulauan Andaman.
hidupnya di sana. Kemudian kita lanjut. Kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, ya, ada di sana ada Pulau Siak. Kemudian orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Melayu Mongoloid dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua, di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok-kelompok keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk itu sampai di sini dulu ya anak-anak yang dijelaskan Bu Guru. Nanti untuk suku-suku bisa anak-anak baca sendiri. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.